Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori dramaturgi. Teori dramaturgi merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh sosiolog literasi simbolik Erving Goffman. Pada teori ini, Goffman menggambarkan kehidupan sosial dalam bermasyarakat ibarat sebuah pentas drama atau seni teater yang ditampilkan di atas panggung. Teori dramaturgi menjelaskan ketidakstabilan identitas manusia yang merupakan bagian dari kejiwaan psikologi yang mandiri. Dan identitas manusia dapat berganti-ganti secara drastis tergantung situasi dan lawan interaksinya. Pada pertunjukan, biasanya terdapat aktor-aktor yang memainkan berbagai peran, setting latar kejadian, juga alur atau jalan cerita yang akan dimainkan. Maka dalam kehidupan nyata pun demikian. Manusia adalah aktor yang memainkan berbagai peran tergantung jalan cerita dan settingnya di hadapan audiens. Teori dramaturgi tidak berfokus pada apa yang dilakukan oleh seorang, apa yang ingin dilakukan, maupun mengapa hal tersebut dilakukan, melainkan berfokus pada bagaimana cara mereka melakukannya. Selanjutnya ada self-presentation. Lanjut ke strategi self-presentation. Bagi Goffman, self-presentation memudahkan kita untuk memperoleh apa yang kita inginkan, serta membantu kita dalam membentuk citra diri agar sesuai dengan keinginan kita. Strategi yang dilakukan dalam menampilkan kesan atau presentasi ditentukan terdiri dari berbagai komponen. Goffman membagi komponen tersebut menjadi beberapa bagian. Pertama, ada performa. Performa merupakan kumpulan aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan kesan tentang diri, aktor, atau suasana yang sedang berlangsung. Kedua adalah panggung, merupakan seperangkat peralatan yang akan digunakan untuk memberikan kesan. Ketiga adalah penampilan. Penampilan merupakan sesuatu pada pertunjukan artikual yang menunjukkan peran, pekerjaan, umur, prinsip individu, serta tingkah laku yang merujuk pada perilaku individu tersebut. Teori dramaturgi tidak berfokus pada apa yang dilakukan seorang, apa yang ingin dilakukan, maupun mengapa hal tersebut dilakukan, melainkan berfokus pada bagaimana cara mereka melakukannya. Masuk ke setting atau panggung. Front stage atau panggung depan merujuk pada peristiwa sosial yang memungkinkan individu bergaya atau menampilkan peran formalnya sebagaimana mereka sedang memainkan satu peran di atas panggung. Selanjutnya yaitu ada komponen front stage. Personal front merujuk kepada perangkat ekspresif yang membuat audiens mampu mengidentifikasi aktor seperti peralatan dan pakaian. Personal front juga merujuk kepada hal-hal terkait penampilan seperti kewajiban sosial dan prestasi sang aktor dan juga tingkah laku atau gaya, yaitu perilaku yang disampaikan aktor kepada audiens, misalnya derajat kesopanan, tata krama, dan sejenisnya. Bagian ini terbagi menjadi penampilan berupa item-item yang bercerita tentang status sosial aktor dan sikap merujuk jenis peran yang diharapkan dimainkan aktor dalam sesuai situasi. Nah, dalam suatu situasi kedua yaitu setting meliputi atribut fisik atau suasana panggung yang harus ada bagi aktor untuk melakukannya di pertunjukan. Selanjutnya yaitu ada backstage. Backstage yaitu panggung belakang, sebagai kawasan yang tidak menyembunyikan impresi yang dimunculkan oleh aktor, tetapi juga justru menampilkannya secara terbuka atau tempat pemain bersantai, mempersiapkan diri atau berlatih untuk memainkan perannya di panggung depan. Selanjutnya ada offstage, adalah seseorang benar-benar menjadi dirinya sendiri, sebuah ruang privat yang tidak akan ditampilkan di backstage maupun front stage karena dapat mengakibatkan rusaknya pencitraan yang sudah dibangun. Dan adapun ada contohnya adalah mahasiswa akan menyelaraskan penampilan mereka di media sosial dengan ruang lingkup masyarakat.
Tujuannya adalah agar karakter atau peran yang mereka perankan terus dapat berjalan sesuai dengan keinginan mereka. Interaksi yang terjadi antara aktor dan penonton atau bisa followers Instagram berjalan dua arah. Instagram adalah tempat berlangsungnya panggung depan bagi para informan. Pada bagian ini, informan akan memanipulasi penampilannya dengan berperilaku yang anggun dan kalem, riasan wajah yang cantik, dan sebagainya.